pesan presiden cuma satu, apapun nanti keputusan kita, yang penting keamanan harus menjadi jaminan kita. Keamanan buat jamaah harus kita terjamin. Kalau itu terjamin, kita berangkat. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan merugikan jamaah. Kenaikan aftur jangan dikenakan ke jamaah. Itu pesan Bapak Presiden. Jadi kita pastikan bahwa kita tidak bicara usia, kita bicara kesehatan. Usia sepuh, kalau sehat, kenapa tidak? Usia seperti Anda, kalau nggak layak, nggak kita berangkat. Iya. Biaya harusnya itu tahun kemarin 2.300 rial per orang. Tahun ini, ketika kita bicara biaya berhadapan dengan vendor tentang biaya, saya katakan, beri kami harga terbaik menurut kamu. Nggak usah mikir kami, nggak usah mikir fee, nggak usah mikir cashback, nggak usah mikir segala macam lah. Itu biaya murni kamu. Hitung. Langsung. Oke. Dia kasih harga 2.100. Saya belum puas. Mungkin kalau di Armusna lumayan puas, tapi untuk di titik-titik yang lain kita belum puas. Angkutan uang haji itu 18 triliun. 18 triliun. Bocor 1%, berapa itu? 180 miliar. Pemirsa, ibadah haji bukan hanya bicara ibadah fisik semata, tapi ini bicara soal perjalanan spiritual, perjalanan haji, perjalanan hati, perjalanan yang penuh dengan perasaan. Artinya pelayanan pun harus maksimal. Nah, menariknya pemirsa, haji tahun ini dikelola langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Bayangkan bagaimana transisi dan transformasinya, di mana sebelumnya di Kementerian Agama dan sekarang di Kementerian Haji dan Umroh. Lalu seperti apa lengkapnya tantangan dan inovasinya? Kita akan bahas bersama dengan Menteri Haji dan Umroh, Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, MSI. Ikuti saya di One on One. Ya, dan alhamdulillah pemirsa, kita sudah bersama dengan Menteri Haji dan Umroh, Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, MSI. Assalamualaikum, Pak. Sehat ya, Pak Menteri ya? Alhamdulillah. Terima kasih loh, Pak. Kami sudah disambut dengan baik di sini, Pak. Ini banyak juga masyarakat yang ingin tahu, bertanya, Pak. Apalagi sekarang banyak jemaah haji kita yang juga sudah menjalankan ibadah di Mekah Madinah. Nah, Pak, transformasi haji 2026, Pak. Ini sebuah transisi yang juga cukup sulit, Pak ya. Apakah transisi itu masih menjadi persoalan hingga saat ini sudah berjalan, Pak? Kita bicara transisi atau transformasi? Transisi dan transformasi mungkin keduanya? Untuk transformasi tentu banyak hal yang kita lakukan. Pertama, pembagian alokasi kuota yang selama ini berbeda-beda tiap provinsi. Ada provinsi yang antriannya 18 tahun, ada yang 49 tahun. Betul. Nah, tahun ini kita mulai bagi secara menurut antrian. Dengan demikian maka pada saatnya nanti ketemu angka semua daerah antriannya sama. 26,4 tahun semua. 26,4 tahun serentak sama semua? Dari Aceh sampai Papua sama. Kalau sekarang ini kan berbeda-beda daerahnya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini juga kita berupaya keras mengefisienkan berbagai pembiayaan pengeluaran sehingga kita berhasil menurunkan 2 juta. Artinya apa? Artinya sejak pemerintahan Pak Prabowo ini yang sudah 2 kali menjalankan musim haji, sudah 7 juta penurunan biaya haji. Tahun lalu 5 juta, tahun ini 2 juta. Tuh. Yang ketiga tentu kita banyak membuat terobosan baru. Embarkasi kita tambah, termasuk embarkasi di Jogja, di mana tidak ada asrama haji di sana. Kita gunakan hotel-hotel untuk bisa menampung jamaah itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Kita berharap dengan Jogja berhasil, tentu akan menjadi
prototipe atau model daerah-daerah lain yang tidak punya asrama haji tapi akan menjadi embarkasi dan debarkasi buat jamaahnya. Kemudian diklat juga Pak ya? Diklat petugas kita lakukan selama hampir 1 bulan. Dan kita latihan ada semi militer untuk mengambil fisik dan disiplin serta bonding. Tapi di situ juga kita masukkan berbagai materi tentang tugas yang akan mereka emban, dan alhamdulillah hari ini terbukti walaupun diklatnya masih kurang memuaskan buat saya, tapi di lapangan terbukti bahwa ya 90% sudah bagus, hampir tidak ada komplain tentang petugas haji, dan insya Allah tahun depan akan kita tingkatkan lagi diklatnya supaya akan lebih memuaskan bagi semua bidah. Tahun ini semua layanan diselesaikan jauh lebih awal. Akhir Ramadan visa udah selesai. Kemudian syarikah yang tahun kemarin 8 syarikah kita minimalkan jadi 2. Kartu nusuk yang selama ini menjadi kendala di sana hampir nggak ada kendala karena kita bagikan di Indonesia. Jadi jamaah berangkat sudah megang kartu nusuk. Kartu nusuk itu seperti KTP di sana. Kalau nggak ada KTP nggak bisa kemana-mana. Itu kan juga kerap menjadi persoalan di haji sebelumnya Pak. Betul. Sekarang alhamdulillah tidak ada isu tentang kartu nusuk karena memang dibagikan di Indonesia sebelum mereka berangkat. Kemudian digitalisasi layanan tentu kita sudah tahu, kita monitor makanan ini posisi di mana sekarang. Kemudian kita tahu petugas si A sekarang posisi di mana. Sudah kita tahu semuanya. Ini kan sebuah transformasi yang banyak perubahan dilakukan dari Kementerian Haji dan Umroh Pak ya. Bagaimana Pak untuk dari awal, dari Sabang sampai Merauke kan bukan perubahan yang mudah ya Pak, pekerjaan yang mudah Pak. Itu bagaimana buat mewujudkan itu hingga seperti sekarang? Tentu pertama kita awali dengan transisi antara Kemenak ke Kemendagri. Kita ini menjalani transisi Kemenak ke Kementerian Haji sekaligus kita menyiapkan persiapan haji. Itu 2 hal yang berbeda, tapi harus dilakukan secara simultan. Dan alhamdulillah tim kami dari seluruh daerah dari Papua sampai Aceh itu semua berjalan dengan baik. Awal yang kita sampaikan adalah integritas. Integritas yang menjadi syarat utama untuk mereka yang bergabung di Kementerian Haji. Yang kedua tentu pemahaman tentang kerja mereka sehingga alhamdulillah semua bisa berjalan. Anda tahu di beberapa daerah itu karena transisi belum 100%, ada daerah, kota atau kabupaten di Sumatera Utara itu yang hanya punya 1 orang. Hanya punya 1 orang? 1 orang, kepala kantor sudah merangkap segala macam termasuk merangkap tukang parkir. 1 orang merangkap semua, termasuk semuanya. Itu gimana akhirnya Pak? Ya dibantu dari daerah-daerah lain yang mesti ada kelebihan, dan itu alhamdulillah saya bersyukur mereka punya semangat untuk berjuang bagi jamaah haji kita. Karena selama ini kan dari Kementerian Agama langsung itu hal yang sudah dibiasakan Pak ya, ketika jadi Kementerian Haji dan Umroh kan setiap daerah punya ininya masing-masing untuk bisa merubah itu kan saya pikir sangat sulit itu. Ya memang terus terang saya katakan ini saya belum puas. Belum puas, tapi alhamdulillah sudah bagus. Sudah bagus. Jamaah juga saya sekarang ini tinggal berpikir memikirkan tentang proses di Armusna nanti yang tinggal 2 minggu lagi nih. Berarti kalau buat Pak Menteri sendiri indikator kesuksesan tahun ini apa Pak untuk Kementerian Haji di perdananya nih Pak? Tentu kalau tidak ada komplain, kemudian jamaah jumlah kematian jamaah berkurang banyak. Kemudian yang ketiga tentu proses di Armusna. Ini yang haji itu kan di Arafah dan puncak keriuhan itu di Armusna itu, Arafah, Musdalifah, Mina itu. Dan kita selalu pantau ini, persiapkan ini, kita kita awasi semua. Jangan nanti kalau ada permasalahan di sini, apa pemecahannya udah kita siapkan semua. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan nanti bisa jalan. Baik, Pak, ndelalahnya Pak, ketika
ada proses transformasi dari Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya di dalam Kementerian Agama, terus juga menyiapkan untuk haji di tahun ini. Timur Tengah kondisinya juga sedang tidak baik-baik saja, Pak. Bagaimana Pak untuk koordinasi, komunikasi dengan Arab Saudi dalam hal ini? Kita biar transisi dulu. Transisi antara Kemenak dan ke Kementerian itu tentu ada melibatkan 3 hal. Pertama SDM, kemudian aset, dan yang ketiga tentu anggaran. Dan itu bukan hal yang mudah memisahkan. Itu poin penting semua nanti. Poin semua, kalau satu bleset nggak jalan. Iya. SDM bleset, SDM ini belum total, belum selesai total. Aset juga belum semuanya selesai. Tapi dengan segala keterbatasan itu kita alhamdulillah tahun ini bisa. Terkait dengan situasi global, kami selalu koordinasi dengan Kementerian Haji Saudi, Duta Besar Saudi. Saya juga komunikasi dengan Duta Besar kita di Saudi, KJRI di sana. Kita kan punya tim di kantor urusan haji di Jeddah. Kita komunikasi terus. Dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya bisa berjalan sesuai harapan. Karena itu sempat menjadi dak-dikduk warga Pak, masyarakat Indonesia Pak. Betul. Ini jadi haji berangkat apa enggak gitu kan. Perang dimulai awal Ramadan. Nah itu kita lagi persiapan awal persiapan. Kalau kita waktu acara Nuzul Quran di sana, kami konsultasi ke Presiden. Pesan Presiden cuma satu, apapun nanti keputusan kita, yang penting keamanan harus menjadi jaminan kita. Keamanan buat jamaah harus kita terjamin. Kalau itu terjamin, kita berangkat. Kalau nggak ada jaminan keamanan, tentu kita nggak akan berangkatkan. Banyak opsi Pak ya yang dipersiapkan backup planning. Banyak. Bagaimana kalau ada harus berubah rute, bagaimana kalau harus terjadi itu kan nambah kos juga kalau nggak ngerubah rute aja sekarang nambah kos. Betul juga, benar. Ya. Ini rute semua sama sekarang, tapi kosnya melonjak gila-gilaan ini. Itu jadi tantangan juga Pak berarti? Tantangan tersendiri. Tapi untunglah kita punya presiden yang sangat concern pada kami. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan merugikan jamaah. Kenaikan aftur jangan dikenakan ke jamaah. Itu pesan dari presiden. Wah, tinggi sekali aftur sekarang. Betul. Pak, bagaimana Pak memastikan data jemaah, visa hingga layanan syarikat berjalan dengan sinkron Pak? Karena ini juga menjadi tantangan dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Alhamdulillah hari ini sepertinya kita belum dengar tentang bagaimana data sinkron. Kemarin itu kan yang saya tahu pasti tahun lalu itu ini gimana manifest berangkat dengan manifest yang kita terima. Itu nggak sama itu. Dan tahun ini alhamdulillah nggak ada. Tidak ada komplain semua karena kita sudah siapkan bersama. Kita itu punya semacam join pokoknya kerjasama. Kerjasama kita semacam kantor, semacam war room bersama antara Saudi. Apapun yang meeting terjadi, bersama antara Arab Saudi dan meeting bersama itu tiap minggu sekali antara Saudi dan kita melalui Zoom. Kita ada masalah apa, kita sampaikan ke sana. Oh gini. Segera selesai. Dan alhamdulillah saya berterima kasih pada pemerintah Saudi yang sangat membantu kami dalam penyiapan ini. Dan hari ini kita minim sekali komplain tentang ini. Berarti termasuk pendataan jemaah yang usianya sudah sangat lanjut tetap berangkat itu juga kan harus detail ya Pak yang mendata kondisi kesehatan mereka juga harus diketahui. Jadi kita pastikan bahwa kita tidak bicara usia. Kita bicara kesehatan. Usia sepuh kalau sehat kenapa tidak? Usia seperti Anda kalau nggak layak nggak kita berangkat. Iya. Itu yang terjadi. Salah satu juga yang menarik Pak adalah diklat tadi Pak ya, untuk pelayanan haji itu juga tahun ini sedikit berbeda dengan pelayanannya harus maksimal diberikan ya, termasuk semi militer yang diterapkan Pak. Itu bagaimana Kementerian Haji Umroh menerapkannya? Ya tentu kita bekerja sama dengan TNI Polri lah, mereka yang
membina, mendidik calon petugas haji. Kita tahu kita butuh disiplin, kita butuh fisik yang prima, kita butuh bonding, dan itu yang punya itu TNI Polri. Karena itu kita undang mereka, kita minta untuk membantu petugas-petugas kita untuk dididik tentang 3 hal itu. Dan alhamdulillah terbukti di lapangan seperti ini sekarang. Dan yang saya lihat semua petugas sepertinya tidak ada niat untuk memuaskan diri pribadinya ingin memanfaatkan haji. Betul. Apa yang ditanamkan di sana Pak semua? Itulah kita berangkat itu untuk melayani jamaah, melayani tamu-tamu Allah, bukan untuk sekedar ikut berangkat haji kan. Kalau tahun nanti mendapat kesempatan berhaji, alhamdulillah syukur. Tapi jika suatu saat ada posisi harus memilih apakah harus menjalankan ritual haji, apakah harus melayani jamaah, dan tidak bisa dibarengkan itu, pilih jamaah, pilih layani jamaah. Itu yang kita tanamkan. Dan alhamdulillah mereka sangat luar biasa. Ya. Karena kami juga beberapa kali tim kami pun live report dari sana Pak, selalu memberitakan tentang hal itu yang memang utamanya adalah jemaah dalam pelayanannya. Pak, satu juga yang menarik, tahun ini Ombudsman juga ikut mengawasi transisi tata kelola haji Pak ya. Apa catatan penting yang menjadi perhatian pemerintah? Kita belum terima dari mereka tentang secara resmi kita belum terima. Jadi nanti kalau kita sudah menerima itu akan kita baca, kita pelajari. Kalau memang ada hal yang harus kita perbaiki, akan kita perbaiki. Tapi sampai hari kita belum terima secara resmi dari. Jadi sejauh ini tetap terus koordinasi? Terus koordinasi terus. Kemudian bagaimana pemerintah mengantisipasi persoalan klasik Pak? Karena kan juga ada seperti laporan keterlambatan, koper dan juga akomodasi yang sebelum-sebelumnya sempat terjadi dan sekarang berusaha ditangani Pak. Ya. Sekarang ini laporan seperti itu ada nggak? Kami sih belum menerima ya kalau dari pemerintah. Memang awal-awal sempat ada laporan ini, kopernya belum datang karena apa? Jamaah udah di hotel, koper belum datang. Itu semua kan masalah teknis transportasi aja, dan alhamdulillah semuanya bisa. Nah, ya memang kalau bicara koper tentu ada keluhan tentang kualitas kopernya. Ya saya paham, saya akui bahwa kualitas kopernya memang tidak sesuai harapan. Tapi itu bukan karena kita menghindar, itu memang bukan tanggung jawabnya kami, karena itu koper itu disediakan oleh pihak penerbangan, bukan dari kami. Baik. Tadi juga menarik Pak Menteri yang disampaikan tentang, saya kan tadi terlalu ke umur Pak ya, yang usia lanjut. Menariknya Pak Menteri menyampaikan sekarang tidak melihat batas usia, tapi dari sisi kesehatannya, kondisi kesehatannya. Nah, treatment seperti apa di Kementerian Haji dan Umroh untuk jemaah melihat dari kesehatan supaya bisa tepat. Nanti kita bahas setelah jeda, izin Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali.